Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Semoga tetap semangat ya walaupun di malam-malam. Sebentar, kita coba pakai selamat pagi aja biar rame boleh ya. Selamat pagi semuanya. Mantap deh semangatnya. Oke, aku kenalan ulang lagi. Buat yang belum kenal, nama aku Devita. Nama panjangnya terlalu panjang, ya panggilnya Devita aja. Aku jadi UX Researcher Manager di Bukalapak. Jadi, thanks a lot buat semua yang datang ke sini dan thanks a lot buat panitia yang udah ngadain acara di sini gitu. Oke, kita langsung aja deh. Oke, ini perkenalan dulu. Jadi Bukalapak adalah salah satu situs e-commerce di Indonesia. Dan siapa sih sebenarnya usernya Bukalapak gitu? Kita ada dua tipe user. Jadi ada buyer yang masih biasakan diri belanja online, sama yang kedua adalah seller UKM di Indonesia. Untuk yang tipe buyer, kenapa sih aku tulis di sini kalau buyernya itu masih biasakan diri belanja online? Soalnya kalau misalnya kalian compare ke pembeli online yang ada di negara maju, contohnya Amerika, kita tuh bener-bener masih jauh banget kayak sesuka-sukanya, semaniaknya kita sama belanja online, kita gak ada apa-apa sama mereka deh gitu loh. Oke, next. Oke, langsung aja sharing ke product development di Bukalapak ya. Jadi di Bukalapak itu ada banyak banget development team di sini. Nah, setiap development team di sini itu menggunakan namanya Scrum gitu yang telah disesuaikan. Itu proses software development. Nah, gambaran umum Scrum-nya itu kayak gimana sih? Ini aku udah persimpel. Jadi pada umumnya dia dibagi jadi 3 phase, yang 4 kalau butuh lagi ya iterasi lagi ke awal gitu. Jadi step yang pertama itu adalah pre-development phase-nya, yang kedua development phase, terus yang ketiga itu adalah monitoring phase-nya, dan ya kalau misalnya butuh lagi dibaca dari monitoringnya, ternyata metriknya belum tercapai atau butuh improvement, kita balik lagi ke tahap nomor 1 lagi. Next. Oke, tipe product development di Bukalapak itu ada 2. Yang satu itu adalah new feature, yang kedua adalah improvement. Bedanya apa sih? Kalau dari UX role itu yang paling kerasa adalah kalau new feature itu waktunya lebih panjang untuk pre-development phase-nya. Tuh. Nah, next question-nya UX role terlibat di mana aja sih? Nah, terlibatnya itu di kedua jenis product development ini, di tahapnya yang tadi di Scrum tahapnya itu adalah di pre-development phase-nya. Oke, next-nya UX role di Bukalapak. Di sini sebenarnya UX itu kan tanggung jawab semua role ya, tapi dia di Bukalapak untuk yang benar-benar berat tanggung jawab UX itu ada 2, ada UI designer sama UX researcher. Di situ job desk-nya apa aja, kurang lebih gambarannya kayak gini. Jadi ada yang emang irisan di tengah dan ini yang kiri kanannya yang masing-masing. Nah, UI designer itu tanggung jawabnya adalah untuk deliver final design-nya nih sesuai UI guidelines-nya Bukalapak. Terus kalau misalnya yang UX researcher-nya ngapain? Itu merancang dan melaksanakan research plan sama final copywriting. Nah, di tengah ini UI sama UX kita kolaborasi untuk desain solusi sesuai kebutuhan user atau bisnis. Dan juga kolaborasi juga untuk bagian membuat prototipe-nya apa sih yang sesuai sama kebutuhan riset. Kan tadi aku bilang UX role-nya itu terlibatnya di pre-development phase, makanya aku bahas di sekarang ini cuma pre-development phase-nya aja. Lanjut. Oke, yang pertama, ya ada bohlam, ada ide. Oke. Nah, semua orang tuh kalau di Bukalapak berhak buat ngasih suggestion nih, aku ada ide nih, isunya ngerjain ini gitu loh. Yang pasti semuanya tuh kita dicatatnya di Jira. Jira itu gampangnya apa ya, kayak Trello dan teman-temannya, kayak tempat kalian itu buat naruh isunya apa, harus progresnya sebenarnya udah nyampe mana sih, kayak gitu. Nah, jadi ketika start ada ide ini, semua orang berhak ngasih suggestion. Siapa aja sih yang berhak ngasih suggestion tuh? Ya banyak gitu. Contohnya seller sama buyer Bukalapak. Terus habis itu dari internal development team atau external development team. Oh iya, development team itu sebenarnya terdiri dari apa sih? Kita itu timnya ada banyak role di satu development team. Jadi simpelnya ada product manager di situ, UI sama UX termasuk dalam situ, dan role-role yang lain, engineer, data, dan yang lain. Oke, next. Habis idenya itu udah dikeluarin, langkah selanjutnya apa sih? Nah, ini ada di Bukalapak issue validation ya. Nah, ini tuh tahapnya masih opsional kalau sekarang. Intinya adalah ya semuanya tuh kalau di kenyataan tuh tergantung sama time constraint. Kalau misalnya emang masih ada waktu buat validasi, ya kita melakukan validasi. Jadi data scientist atau UX researcher-nya itu bakal ngevalidasi lewat research atau data collection. Tergantung nih isunya apa, kebutuhannya apa. Oke, ini detailing scope and metric. Ini langkah berikutnya adalah, oke udah ada ide nih, Bu saja dong bikin ini gitu. Terus
di langkah ini ngapain sih? Kita nentuin nih scope issue sama metrik keberhasilannya. Metrik itu kalau buat yang belum tahu adalah variabel buat ngukur keberhasilannya. Nah, di sini ya nentuin lah siapa itu usernya, terus isunya tuh sejauh apa sih, scope-nya selebar apa, terus success metriknya apa, mana yang MVP, mana yang dikerjainnya, ide kegedean nih, terus udahlah yang itu, yang MVP-nya ini dulu aja, yang next iteration bisa gitu. Nah di sini yang terlibat siapa aja, itu ada team lead-nya atau product manager dan wakilnya. Terus di sini optional juga di tahap ini diajaknya sama team lead-nya, yuk UI-nya ikut atau UX-nya ikut atau engineer-nya ikut sama key stakeholder yang lain. Key stakeholder itu contohnya apa sih? Misalnya nih ada request, kita kan di Bukalapak ada banyak divisi. Terus kayak, oh ini ada ide nih dari marketing, kita bikin ini yuk. Nah di tahap ini tim lead-nya tuh bisa optional ngajak juga nih, ini sebenarnya maksud kalian tuh kayak gimana sih? Isunya tuh sejauh apa dari sini. Oke, ini solution ideation. Jadi tadi udah di define, oke scope-nya segini nih kita ngerjainnya. Nah terus sekarang kita nge-ideate solusinya nih. Yang langkahnya itu setiap isu beda-beda, ideationnya sesuai kebutuhan. Nah di sini kita melakukan ini yang kental banget sih UI sama UX-nya. Jadi kita sketching solution, yang namanya kertas tuh anak UX tuh kayak yang lain tuh udah online gitu. Anak UX wah kertas, gambar, terus banyak banget kertas di meja gitu. Sketching solution, terus crazy eight. Intinya kita diverging sama converging solution sih. Nah di sini itu karena setiap kebutuhan tiap tim itu beda-beda. Jadi yang melakukan tahap ini tuh bisa UI designernya dan atau UX researchernya. Terus menariknya adalah di sini itu kita opsional untuk ngundang kayak misalnya orang ini mau ikut nih, gue mau ikutan dong buat solusi yang ini, kayak gue ada ide nih kayak gini, ikut sketsa bareng, kita ngundang juga. Pun juga dari key stakeholdernya. Pernah waktu itu kalau timku itu kan tektokannya sama CS-nya, terus ajak udah yuk bikin maksud kamu gimana sih kayak gini, terus solusinya kayak gimana gitu loh. Oke, tadi udah ideation, udah mau ngapain aja, kira-kira sketsanya kayak gini-gini. Tahap berikutnya adalah untuk detailing sama testing solutionnya. Jadi kalau misalnya emang pas lagi paper prototype, ya pas lagi sketsa itu masih tulisan cakar ayam ya, yang kalau dia testing ke user dia belum dapat konteksnya, di sini kita detailing lagi. Oke nih, ini ya kita membuat pelaksanaan research plan-nya. Kayak oke, kalau misalnya mau testing solusi ini untuk usability, maka kita pakai metode usability testing. Terus bikin prototype-nya yang bertujuan untuk itu sebenarnya dia seberapa interaktif sih, seberapa butuhnya. Oke, terus habis itu kita user testing, terus getting user feedback, dan kemudian dari situ kita iterate lagi nih. Bisa jadi balik ke solution ideation lagi. Kalau misalnya ternyata dia nggak bisa nih pakai yang ini, ya udah kita mesti iterate lagi lah. Di sini itu yang megang utama tuh dari UX researcher, tapi optional itu dari UI designer sama dari internal development team itu bisa juga ikut sebagai observer, dan ketika nemu ini ada isu kayak gini kita discuss lagi nih, tuh better kayak solusinya di improve lagi gini deh, balik lagi ke atas kayak gitu. Next. Nah tadi kan udah iterasi terus akhirnya ketemu time constraint kan. Oke, ini udah nih, ini adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan di waktu yang sekarang. Terus udah di lock, udah pakai solusinya ini aja deh. Tahap berikutnya ya udah didokumentasiin. Jadi kayak detail solusi itu kayak gimana, terus habis itu batasan detail teknikalnya kayak gimana, itu didokumentasiin sama tim lead di Jira. Biar pas lagi development jadi inget lah ini patokannya kemana. Nah untuk final desainnya yang tadi aku jelasin dihandle sama UI designer. Di sini tuh UI designer pakai Zeppelin, jadi front end-nya tuh akan ngacu ke Zeppelin buat lihat pixel perfect-nya gimana. Oke, ini titipan pertanyaan tambahan dari panitia ya. Kalau misalnya di sini tuh milih isu sama prioritasnya di tahap mana sih? Nah kalau di Scrum itu tadi kan kita udah detailing ini isunya kayak gini. Nah ada tahap namanya sprint planning. Jadi di sprint planning ini kita milih mana sih yang mau dikerjain di development phase berikutnya, dan itu keputusannya ada di tangannya tim lead-nya. Dan opsionalnya itu adalah internal development team-nya. Kenapa opsional di sini tuh? Maksudnya gambarannya misalnya nih, kan keputusan akhir tetap di tim lead, tapi kita bisa juga kayak, mas ini kayaknya better isu yang ini tuh dikerjainnya sprint yang depan deh, yang ini bisa diturunin ke sprint depannya lagi kayak gitu. Kita bisa diskusi juga ke tim lead-nya. Oke, terus udah deh. Terus abis itu akhirnya pre-development phase-nya berakhir, terus tahap yang setelah itu adalah untuk development phase. Jadi engineering itu akan membuat produknya sesuai kesepakatan yang tadi ada di Jira. Terus selesai itu kan kalau di Bukalapak kayaknya ada goal AB testingnya.
terus habis itu diukur metriknya gimana, dan dari metrik itu kan dikasih tahu nih sama data scientist sama, oh ternyata hasilnya kayak gini-gini. Terus ntar ngobrol lagi kayak kita butuh iterate lagi nggak atau enggak. Terus kalau udah, ya udah kalau butuh iterate ke atas lagi, tapi kalau misalnya udah puas, ya udah next project issue lagi. Gitu di Bukalapak. Thank you. Buka aja Bukalapak.